Mengetahui siapakah mereka para anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nas dari Al-Quran ataupun hadis yang menyebutkan tentang mereka, tentang ahlul bait atau tentang kerabat Nabi besar Muhammad SAW dan lain-lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku tidak meminta kepada kalian wahai umatku upah upah ataupun balasan atas segala upaya dakwah yang telah aku kerjakan selama ini. Sebagaimana kita ketahui bagaimana dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau berdakwah bukan dengan dakwah yang sangat mudah seperti sebagian kita dari sekarang. Mungkin kita begitu berdakwah sampai ke satu tempat disambut dengan gendangnya, hadrahnya, kemudian makanannya, kemeriahannya dan lain-lain sebagainya. Kan tapi Nabi besar Muhammad SAW begitu beliau mulai berdakwah, maka yang ada hanyalah cacian, makian, kemudian dilempari batu, kotoran dan lain sebagainya. Atas segala macam daya dan upaya yang dikerjakan oleh Nabi dalam berdakwah, mengajak segenap manusia kepada keluhuran Allah Subhanahu wa taala, beliau Allah perintahkan tidak meminta apa-apa illal mawaddah, kecuali rasa cinta, yaitu rasa kasih sayang kepada anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau. Hanya itu yang Allah perintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Nabi SAW pun menjelaskan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Taraktu fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitabullah wa itrati ahla baiti." Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang agung, dua hal yang mulia, dua hal yang istimewa, dua hal yang benar-benar kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yang pertama kata Nabi SAW, kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran atau kitab Allah, yaitu Al-Quran yang sering kita baca sehari-hari, yang kita pelajari, yang kita fahami, yang kita amalkan isi di dalamnya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa itrati ahla baiti, yang kedua itu anak cucu keturunanku, para itrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua nas tersebut, ayat dan hadis tersebut, kita bisa memahami bahwasanya kemunculan atau keberadaan para habaib, para anak cucu Nabi besar Muhammad SAW, baik yang laki-laki yang biasa disebut dengan Habib, Sayyid atau Syarif, ataupun mereka yang perempuan Sayyidah, Syarifah ataupun Hubabah, mereka semua sebagai bentuk eksistensi adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi siapapun yang mengatakan, oh anak cucu Nabi Muhammad sudah tidak ada, oh anak keturunan Nabi Muhammad itu enggak ada, semuanya bohong, maka bisa dipastikan orang tersebut sebagaimana Abu Jahal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal dengan bangganya dia mengatakan Muhammad abtar, Muhammad tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak-anak, tidak memiliki penerus. Kemudian Allah turunkan surat Al-Kautsar, Allah nyatakan, katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya orang yang memusuhimu, yang mengatakan kamu tidak punya keturunan, dia yang enggak punya keturunan. Sampai sekarang tidak ada anak keturunan Abu Jahal. Sehingga kita bisa tahu, berarti mafhum mukhalafah dari ayat tersebut bahwasanya anak cucu Nabi besar Muhammad SAW bakal terus ada. Kemudian dalam hadis lain juga Nabi Muhammad menjelaskan nanti tentang kemunculan Imam Mahdi, yaitu mereka orang-orang yang hidup di akhir zaman akan mendapati yang namanya Imam Mahdi, yang dijelaskan oleh Nabi, namanya dia sama dengan namaku, nama ayahnya dia sama dengan nama ayahku, dan dia termasuk daripada keturunanku. Ini juga termasuk daripada hal-hal yang menunjukkan bahwasanya anak cucu Nabi besar Muhammad SAW itu ada. Ayyuhal ahbab, dimanapun berada. Adapun orang-orang yang disebut dengan Alawi, di situ ada dua pengertian. Yang pertama, ketika di zaman Nabi SAW telah meninggal di awal-awal abad Hijriyah, Alawi itu digunakan oleh setiap orang
yang bernasab kepada Zainal Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk isim tasghir atau anak, maksudnya anaknya Ali bin Abi Thalib, Alawi. Itu zaman awal-awal Hijriah. Kemudian adapun fungsi maksud yang kedua, mereka adalah yang dimaksud dengan anak cucu Sayyidina Imam Muhajirullah Ahmad bin Isa, yaitu Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Maka dua hal tersebut tidak bertentangan. Maksudnya apa? Mereka sama-sama anak cucu Nabi Muhammad. Hanya saja Alawi dengan pengertian khusus, mereka adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW yang berasalkan dari Sayyidina Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Sehingga ketika dikatakan Ba'alawi, mereka adalah orang-orang yang termasuk anak turun Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad, melalui datuknya Sayyidina Husain ibn Ali. Ini yang biasa dimaksud dengan Alawi secara ringkasnya. Sehingga ketika kita mengenal ada Alawi atau kita mengenal ada kaum Alawiyin, maka kita harus memposisikan diri kita menghormati mereka sebagaimana kita diperintahkan Allah untuk menghormati mereka. Begitu pula jikalau mereka ada mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hati dalam syariat, maka sudah siap-siapnya bahkan seharusnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar sebagai bentuk cinta kita kepada kaum Alawiyin, kepada Ba'alawi, kepada setiap Alawi yang ada, pada anak cucu Nabi Muhammad. Misalkan kita melihat salah seorang sayyid, begitu pula jikalau kita melihat salah seorang sayyid atau syarifah yang mereka mengerjakan satu hal yang tidak berkenan dengan syariat, dengan ajaran datuknya Nabi besar Muhammad SAW, maka sudah seyogianya atau seharusnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Bukan karena merasa diri kita lebih baik, bukan, melainkan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebab jikalau kita melihat anak cucu Nabi sedang tidak dalam keadaan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagai bentuk cinta kita, bagaimana caranya mereka harus taat. Itu bentuk cinta kita. Bukan kita mencaci mereka, bukan kita memaki mereka, bukan kita menghinakan mereka, tapi sebagai bentuk amar ma'ruf dan cinta kita kepada mereka, kepada datuk Nabi Muhammad, kita arahkan mereka kepada jalan yang lebih baik. Imam Sayyidina Al-Habib Muhsin bin Umar Segaf kalau tidak salah, beliau mengatakan, ala inna fil biladi mudghatan, sungguhnya dalam satu negeri atau satu kota itu ada satu bid'ah. Bid'ah ini darah daging. Idza saluhat saluha sairul bilad. Kata beliau, jikalau darah daging tersebut baik, maka satu kota itu pasti baik. Wa idza fasadat sairul bilad. Begitu juga jikalau darah daging tersebut dia buruk, perangainya buruk, tingkah lakunya buruk, kerjaannya buruk, maka dipastikan satu kota tidak mendapatkan kebaikan. Ala wa hiya ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui, bisa memahami bahwasanya mereka anak cucu Nabi Muhammad SAW berperan penting dalam kemaslahatan ummah, dalam kelanggengan ummah, dalam kebaikan ummah, dan mereka juga berperan penting untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda yang kurang lebih maknanya, jikalau ada seorang lelaki yang beribadah di tengah-tengah Ka'bah, mereka puasa, sholat di sana, kemudian meninggal dalam keadaan benci anak cucuku atau anak keturunanku, maka kata Nabi SAW, dakhalan nar, bisa dipastikan mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ahbab, dimanapun berada, itu adalah sedikit daripada tentang anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti ke depannya kita bakal menjelaskan satu orang satu dari beliau-beliau semua, khususnya yang berada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua anugerah rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan dalam kata konteks muhibbin, orang yang benar-benar cinta kepada Nabi dan anak cucu keturunan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan karena sebab cinta kita kepada beliau-beliau semua,
Allah jadikan kita semua berkumpul bersama Nabi di dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.